menyiapkan hati kita, memberikan yang terbaik biar kita menikmati penyembahan kepada Tuhan, menyembah Dia lebih dalam lagi dan merasakan hadirat-Nya. Let's worship.
setiap kami Tuhan. Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Yes, Lord. menjamah setiap kehidupan kami, Amin. memulihkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh terus seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan senantiasa. Dan firman-firman Tuhan yang kami terima, kami dengar, itu dapat memulihkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dalam hidup kami lebih suka lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini juga Engkau telah menyediakan berkat buat Midweek Worship Community melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Allah yang akan menguatkan kami semua, memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diberkati oleh kekuatan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang youth pastor, Pastor Florence. Enjoy his word. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa semua saudara-saudari Bapak Ibu yang berada dan menyaksikan MWW atau Midweek Worship Community ini, baik ada di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, maupun yang berada di luar negeri sampai di Orlando ataupun USA. Shalom. Puji nama Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita boleh merenungkan firman Tuhan. Yang pada hari ini saya mengambil tema tentang idolatry atau penyembahan berhala. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dengan adanya pandemi ini, kita diliputi dengan rasa ketakutan dan kecemasan yang begitu besar. Penuh dengan stres Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ekonomi juga naik turun, banyak yang di PHK, dan usaha juga banyak mengalami kesendatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan semua itu sesuai dengan firman Tuhan, bahwa yang dikatakan firman Tuhan bahwa dunia akan semakin jahat. Ada di 2 Timotius 3 ayat 1-5 jika Bapak Ibu mau merenungkan. Dan karena firman Tuhan ialah iya dan amin,
maka kita selalu menyatakan bahwa firman itu adalah kebenaran, dan memang dunia faktanya semakin bertambah jahat. Nah, karena stres ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan adanya pandemi, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang ada, pergumulan-pergumulan, orang itu jadi tidak bebas untuk keluar, adanya ketakutan untuk terpapar virus COVID-19, ekonomi juga yang kadang-kadang tidak menentu gitu Bapak Ibu Saudara-saudari, di belahan bumi manapun mengalami semua ini, karena ini adalah global, bersifat global. Nah, jadi ketika stres melanda, saat ini yang dibutuhkan adalah hiburan atau entertainment yang pada akhirnya membawa kita, termasuk kita ini anak-anak Tuhan, bisa masuk ke dalam penyembahan berhala. Jadi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, memang penyembahan kita selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Cuman kita harus perlu berhati-hati sebagai anak Tuhan agar tidak masuk ke dalam penyembahan berhala atau idolatry ini. Dan ini sungguh berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, banyak orang berpikir bahwa saya tidak melakukan penyembahan berhala, saya tidak menyembah patung, saya tidak berdoa ke kuil-kuil seperti itu. Nah, namun penyembahan berhala itu tidak hanya Bapak Ibu berbicara mengenai menyembah patung saja. Lalu apa itu penyembahan berhala? Mari kita buka bersama di dalam kitab Kolose 3 ayat yang kelima. Kita boleh, saya akan bacakan ayat ini dan merenungkannya bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayat ini kita akan teliti satu persatu. Ada 5 hal yang disebutkan di dalam firman Tuhan, termasuk atau sama dengan penyembahan berhala. Kita akan teliti satu persatu apa maksud dari 5 poin ini. Poin yang pertama itu percabulan Bapak Ibu. Saya cek dalam bahasa aslinya, kata percabulan ini berasal dari kata Yunani porneian, yang artinya fornication, sexual immorality, adultery, unfaithfulness. Jika kita translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah perbuatan zina, pelanggaran seksual atau tidak bermoral, dan ketidaksetiaan. Baik itu ketidaksetiaan kepada pasangan maupun ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jadi ini mendua hati ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak setia. Nah, poin yang kedua, kita akan masuk poin yang kedua, yaitu kenajisan. Kenajisan diambil dari kata Yunani akatarsia, yang memiliki arti worthless material, uncleanness, immorality, impurity, dan not holy living. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenajisan itu adalah materi yang tidak berguna. Jadi dalam sekali, bukan hanya kenajisan di dalam hal berpikir ataupun di dalam berkata-kata, bertindak seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan kenajisan adalah materi yang tidak berguna. Apa itu materi yang tidak berguna? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, belakangan ini banyak orang mengejar yang namanya uang atau menjadi hamba uang. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak orang termasuk anak-anak Tuhan sangat berambisi untuk memiliki uang yang banyak, happy dengan uang itu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai masuk ke dalam yang namanya kenajisan,
yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu juga tentang kenajisan moral. Itu bisa diartikan untuk kenajisan moral, dan juga tidak tulus atau ada udang di balik batu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak tulus dari hati atau berniat mendapatkan balasan dan lain sebagainya, itu juga termasuk di dalam kenajisan, dan itu sama dengan penyembahan berhala, Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan ya, maksudnya bukan saya mengatakan, tapi kita boleh belajar bersama untuk kita boleh berefleksi bersama pada malam hari ini, supaya kita semakin lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Lalu tidak hidup kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenajisan ini termasuk juga contohnya adalah ketika kita merokok, minum minuman alkohol. Nah, ini sesuatu yang membuat hidup kita menjadi tidak kudus. Memang tidak ada ayat sakleknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Tuhan melarang kita untuk tidak merokok. Namun, hal ini, rokok dan minuman keras, ini salah satu contoh saja, itu membuat kita itu terikat kepada hal itu. Dan sesuatu yang hati kita ini terpikat dan terikat kepadanya, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan kita harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita tidak masuk ke dalam penyembahan berhala. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Poin yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu diambil dari kata Yunani pathos, Bapak Ibu. Artinya adalah an experience suffering, strong emotion, desire, craving passion, atau uncontrol. Jadi hawa nafsu ini adalah sesuatu yang membuat kita menderita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena adanya emosi yang kuat, keinginan, dan gairah yang tidak terkontrol. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu merupakan hawa nafsu, dan itu termasuk di dalam penyembahan berhala. Kita harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu poin yang keempat adalah nafsu jahat. Nafsu jahat diambil dari kata Yunani epitumian, yang artinya adalah strong impulse atau desire atau eager longing, a bad sense of unrestrained desire. Jadi kalau kita terjemahkan, apa itu nafsu jahat? Nafsu jahat adalah dorongan atau keinginan yang kuat, atau memiliki keinginan yang besar, atau rindu sekali akan sesuatu hal yang tidak terkendali, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang membuat sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan sangat besar dan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang berbahaya, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya ketika kita rindu sekali, misalnya memiliki iPhone terbaru, anak-anak muda nih ya, iPhone terbaru sudah keluar dan pengen banget gitu kan. Berbagai hal dilakukan, termasuk juga untuk sesuatu hal yang tidak benar. Misalnya mencuri uang orang tua, ataupun melakukan sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan iPhone itu. Itu termasuk di dalam nafsu jahat. Kita harus menghindari hal itu, karena hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sama dengan penyembahan berhala. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari, di poin yang kelima. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan poin kelima adalah keserakahan. Kata keserakahan diambil dari kata Yunani pleonesian. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah bad behavior, greed, covetousness, avarice, and arrogance. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita artikan, kata keserakahan ini memiliki arti perilaku yang buruk, ketamakan, dan kesombongan. Nah, ini sangat dalam artinya loh, Bapak Ibu. Maksudnya ketika kita tahu, oh, berarti keserakahan itu bukan hanya termasuk di dalam kita tamak, ingin sesuatu yang banyak dan lebih untuk diri sendiri. Tapi di sini juga termasuk kesombongan
yang sangat Tuhan tidak suka, dan itu sama dengan penyembahan berhala. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, 5 hal ini jika kita lihat di ayat selanjutnya dari kitab Kolose 3 ini, 5 hal ini yang sama dengan penyembahan berhala mendatangkan murka Allah. Kita harus berhati-hati. Jika Tuhan sudah murka Bapak Ibu, itu bahaya, danger sekali. Jadi gimana caranya? Kita harus berusaha selama kita masih diberikan nafas hidup untuk kita boleh menyembah hanya kepada Allah saja, Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Lalu saya memberikan contoh Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita lihat di dalam Wahyu 7, disebutkan bahwa ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel, dari 12 suku. Nah, jika Bapak Ibu Saudara-saudari tahu sejarah di dalam suku-suku Israel ini, suku Israel tidak berjumlah 12 Bapak Ibu, tapi 14 suku. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya ditulis 12 suku di dalam kitab Wahyu itu, di Wahyu 7 itu? Kenapa bukan 14? 2 lagi ini kemana? Apakah salah tulis? Gak mungkin Bapak Ibu, karena firman Tuhan tidak ada salah ya. Firman Tuhan iya dan amin. Lalu kemana 2 suku yang lain? 2 suku yang tidak tertulis adalah Bani Dan dan Bani Efraim. Nah, mereka kenapa tidak tertulis dan tidak dimeteraikan dari bangsa Israel? Karena terlibat dengan penyembahan berhala. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Materai ini sangat penting sebagai tanda pembebasan dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ketika tidak ada materai ini, itu sangat bahaya. Jadi, karena hal penyembahan berhala ini menyebabkan kematian yang kekal. Bani Dan dan Bani Efraim tidak mendapat materai untuk bisa dimateraikan dan diselamatkan pada waktu tribulasi. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus menyadari. Dan juga contoh lain adalah Raja Salomo. Seperti yang kita tahu, banyak orang mengagumi Raja Salomo dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kebijaksanaan yang dia minta kepada Tuhan. Namun pada akhir hidupnya, Raja Salomo juga terlibat di dalam penyembahan berhala Bapak Ibu. Sehingga dicatat di dalam Alkitab bahwa dia hanya setengah hati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus sangat berhati-hati dan tidak lengah. Siapapun kita, jabatan apapun kita di dalam gereja, pelayan Tuhan sekalipun yang setiap minggu melayani Tuhan, bahkan pendeta-pendeta, teolog, guru agama, apapun juga yang Bapak Ibu yang mendengarkan di tempat ini, kita harus introspeksi dan kita harus berhati-hati sehingga iblis itu tidak bisa mencari celah kepada kita supaya kita terkecoh dengan tipuan-tipuan dari iblis. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Menjelang zaman akhir ini banyak hal yang iblis mau membuat kita itu menjauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati, termasuk juga di dalamnya untuk penyembahan berhala ini. Lalu ada 3 hal Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 hal tipuan iblis di zaman akhir ini. Seperti yang kita ketahui bersama, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa orang-orang pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sangat memerlukan entertainment atau hiburan. Nah, iblis menggunakan hal ini untuk masuk ke dalamnya, untuk melalui apa aja Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui media sosial, film, games, dan lain sebagainya. Masih banyak Bapak Ibu. Contohnya maksudnya tipuannya bisa masuk dengan berbagai hal, cuman salah satu yang harus kita juga waspadai adalah melalui media sosial, film, dan games. Jika Bapak Ibu memiliki anak-anak, harus betul-betul diperhatikan karena memang banyak hal yang ditanamkan
hal-hal yang ditanamkan tipuan-tipuan iblis ini. Seperti apa aja? Poin yang pertama yaitu nilai-nilai duniawi. Nah, bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 Bapak Ibu Saudara-saudari. Disebutkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, media sosial atau handphone ataupun laptop ataupun gadget yang dimiliki oleh kita semua bisa mendatangkan sesuatu yang positif maupun yang negatif. Nah, hal-hal yang ada di dalam HP itu kadang-kadang ini membuat seseorang terikat kepadanya. Seperti seharian main game, tidak mau mandi, tidak mau makan. Nah, ini sesuatu yang memang sudah tidak benar atau tidak normal. Sehingga memang nilai-nilai dunia pun sudah banyak ditanamkan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui film-film. Nah, bagi penggemar drama Korea, coba diperhatikan. Dulu saya penggemar drama Korea. Seru banget nontonnya. Kalau satu episode belum selesai, langsung mau lanjut ke episode kedua. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika diperhatikan sekarang ini, film-film drama Korea ini menanamkan hal-hal dunia. Contohnya, film-film ini Penthouse Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ini kan diajarkan bahwa untuk merebut pasangan orang atau maksudnya untuk selingkuh gitu loh Bapak Ibu. Ini kan hal-hal duniawi yang sangat berbahaya, dan ketika ditonton oleh anak-anak muda, baik itu kita juga dewasa muda gitu kan, langsung bisa membuat suatu image atau mindset bahwa oh it's okay maksudnya dengan hal seperti itu gitu. Tapi padahal sebenarnya di dalam Alkitab tidak boleh. Tadi disebutkan juga bahwa unfaithfulness atau percabulan ini termasuk di dalam penyembahan berhala, dan itu mendatangkan murka Allah. Seperti ini, hal-hal duniawi yang dibuat oleh iblis ini supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan bisa masuk ke dalamnya dan menerima hal itu. Sedangkan tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan memang saat ini pergaulan karena adanya pandemi ini lebih banyak dilakukan secara online. Nah, makanya pergaulan pun dilakukan melalui online. Contohnya melalui WhatsApp, melalui Telegram, sekarang TikTok, Instagram, Twitter, banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan memang kita harus memilah-milah mana yang baik gitu. Terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang mulai beranjak dewasa, remaja. Nah, ini harus sangat diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena apa? Handphone ini bisa sangat berbahaya. Sekarang ini zamannya adalah ketika kita makan bersama di dalam restoran, semua orang memegang gadgetnya. Padahal mereka sedang berkumpul bersama, mereka bisa berbicara satu dengan yang lain, tapi mereka sibuk semua dengan handphone. Ini sangat parah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mengenaskan. Karena apa? Karena memang lebih asik gitu ada di dalam handphone itu. Bisa main game, bisa chatting, bisa melakukan hal yang lain, nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ini nilai-nilai dunia yang ditanamkan dari iblis, dan ini merupakan tipuan dari iblis. Kita harus berhati-hati. Lalu poin yang kedua adalah kebohongan iblis. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Poinnya dikatakan bahwa supaya kita tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi sebagai anak Tuhan, iblis memutarbalikkan, jadi untuk berkompromi. Kebohongan dari iblis, contohnya adalah seperti waktu ular menipu Hawa, membohongi Hawa bahwa buah yang pengetahuan baik dan jahat itu boleh dimakan supaya Hawa ini menjadi sama seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan ini mengatakan tidak boleh dimakan. Nah, itulah contoh dari kebohongan iblis. Yang saat ini pun banyak hal yang ditanamkan melalui tadi hiburan itu, sehingga kita bisa berkompromi dan semuanya diputar balikan. Karena adanya tadi nilai-nilai duniawi di poin yang pertama. Lalu poin yang ketiga adalah penyalahgunaan ayat Bapak Ibu dari Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi banyak orang menggunakan atau menyalahgunakan
ayat ini untuk sesuatu yang salah. Oh iya, kita kan masih manusia, kita masih hidup di dalam daging. Ya udahlah, gitu kan maksudnya. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita ini memiliki Roh Kudus. Satu hal yang harus kita ingat, kita memiliki Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menang. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita supaya kita boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita menjadi kuat. Daging kita tidak lemah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita bisa melawan segala tipu muslihat dari iblis ini. Nah, lalu caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita tidak terkecoh dengan tipuan iblis? Yaitu dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab NIV, saya baca menggunakan kata watch and pray, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita ini harus melihat, maksudnya tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin digenapi satu persatu. Dan apakah hanya kita ya udah bersantai aja gitu? Maksudnya tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus selalu siap. Kapanpun, dimanapun Tuhan akan menjemput kita di awan-awan yang permai, kita harus selalu siap. Kita harus hidup bergaul akrab, bergaul erat dengan Allah setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya dulu, tapi harus saat ini. Jangan dulu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita boleh memulai sesuatu yang baik, tapi sekarang kita harus meningkatkan, bahkan boleh lagi ditingkatkan jika Bapak Ibu sudah sering untuk membaca firman Tuhan, sudah sering untuk berdoa. Nah, ini boleh ditingkatkan lagi karena memang waktunya tinggal sebentar lagi, Bapak Ibu. Dan kita harus fokus supaya kita tidak ketinggalan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ketinggalan. Lalu ayat penutup kita bisa baca bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat ketiga. Dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain. Dari tadi poin-poin yang saya sebutkan bahwa penyembahan berhala atau Allah lain yang membuat hati kita terpikat kepadanya, keinginan daging ini, keinginan duniawi yang membuat hati kita terpikat kepadanya, itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tetap setia kepada Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Dan kita hanya menyembah kepada satu Allah saja, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menebus seluruh dosa kita semua. Dan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu-Mu, untuk kebenaran firman-Mu, firman-Mu iya dan amin. Dan kembali Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh. Kami boleh watch and pray Tuhan. Kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan di akhir zaman ini, living in the last day ini Tuhan. Biar kami boleh menyadari dan kami boleh menyiapkan hidup kami ini Tuhan Yesus. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai. Tuhan tetap dapati kami tetap setia kepada Tuhan. Dan hidup kami boleh bergaul erat dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami boleh memimpin kami dan memampukan kami. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Roh jiwa kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk firman yang telah mengingatkan kami. Menguatkan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom.